Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah Aswaja, jamaah NU, itu adalah jamaah yang paling mudah dibodoh-bodohi oleh para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Cuma jamaah NU kaum muslimin. Selain NU nggak ada. Ya cobalah ya. Ba'alawi itu di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, ya. Nggak laku kaum muslimin, ya. Apalagi di Salafi. Jelas nggak laku para KB Ba'alawi itu. Lakunya cuma di NU. Laku keras, ya. Jualan nasab, jualan karomah, jualan cerita wali, jualan cerita-cerita khurafat, ya, menyebar doktrin-doktrin yang ya luar biasa. Itu laku keras di NU kaum muslimin. Selain di NU nggak laku, ya nggak laku. Ya, paling mudah dibohongi kalau di NU itu kaum muslimin. Ya. Bahkan ini ada satu video dari Pak Lutfi bin Yahya waktu masih jadi ketua Jatman. Pak Lutfi bin Yahya ini pinter dia kalau disuruh membombong. Kalau membombong itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Ya dibombong lah, dipuji-puji lah. Ya. NU itu dipuji-puji. Karena apa? Karena dia masih bisa ndawir di sana. Masih bisa ndawir di sana. Jamaahnya nggak boleh keluar dari NU. Ya. Itu waktu Pak Lutfi bin Yahya punya posisi di NU. Ya, sebagai ketua Jatman, bahkan dianggap ketua sufi dunia, bahkan dianggap sebagai wali ya, di NU itu kaum muslimin. Ya. Ngaku pernah didatangi ulama-ulamanya jin yang mau belajar sama dia. Ya. Waktu masih punya posisi di NU, Pak Lutfi bin Yahya ngomong, ya, kalau ada orang yang ngomong nggak NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah, yang penting Islam, ya, itu niatnya menghancurkan Islam, ya, ngawur katanya. Kalau nggak NU-NU-an, hancur katanya kaum muslimin, ya. Jadi kalau nggak NU itu hancur, ya, harus tetap NU. Tapi giliran nggak punya posisi lagi, ya. Pak Lutfi bin Yahya ini keluar dari NU kaum muslimin. Jadi mana ucapan-ucapannya yang katanya nggak boleh keluar dari NU? Ya. Jadi selama ini doktrin-doktrin yang sesat itu mudah masuk ke NU itu kaum muslimin. Ya. Jamaah NU itu paling mudah didoktrin dengan doktrin-doktrin yang ya, sesat dan menyesatkan seperti doktrin-doktrin Ba'alawi. Ya. Karena apa? Buktinya sekali lagi. Ya, doktrin-doktrin Ba'alawi cuma laku di NU. Ya, contohnya ini. Ya, coba kita lihat video dari Pak Lutfi bin Yahya yang ngomong katanya nggak usah NU-NU-an, acur katanya. Inilah pemaneh sering ucapake maaf saja kebetulan gue jadi itu rumah santri. Ora sak NU-NU-an sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nabnidhum ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikin wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidhum. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah. Ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidhum memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidhum ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-an, sing penting ahli sunnah wal. Engko ini koyo nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh kaum muslimin ya. Kata-kata Pak Lutfi bin Yahya manis kaum muslimin ya. Kalau ada orang yang ngomong nggak NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah wal jamaah, acur katanya. Acur katanya kaum muslimin. Ya, seperti di zaman Syarif Husain katanya. Yang penting Islam, yang penting ahlu sunnah wal jamaah, yang nggak diwadahi, yang nggak ada ormasnya, nanti akan mudah dipecel katanya, mudah dihancurkan. Padahal itu cuma modus kaum muslimin, modus supaya orang-orang NU itu nggak keluar dari NU. Ya, kalau orang NU nggak keluar dari NU, bahkan semakin bertambah lagi orang yang mengkultuskan Ba'alawi. Karena yang mengkultuskan Ba'alawi ya cuma orang NU. Kalau sampai orang NU itu keluar dari NU, selesai Ba'alawi. Siapa yang mau mengkultuskan mereka? Nggak ada lagi. Ya. Makanya Pak Lutfi bin Yahya pinter memanfaatkan kesempatan yang seperti ini.
Ya, kesempatan dia ini dijadikan untuk mendoktrin supaya jamaah NU nggak keluar dari NU. Ya, karena kalau keluar dari NU akan mudah dihancurkan. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya, ya coba lihat dakwah sunnah salafi, meskipun nggak pakai ormas, ya, bukan ormas, tapi perkembangan dakwahnya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kita harus akui lah perkembangan dakwah sunnah di negeri kita ini alhamdulillah sangat luar biasa. Ya, muncul lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi yang bermanhaj salaf. Semakin banyak kaum muslimin. Ya, majelis-majelis taklim, tablik akbar semakin banyak. Ya, jamaah yang hadir pun ya selalu membeludak kaum muslimin. Coba, padahal nggak ada ormas. Dan juga padahal itu sudah diserang habis-habisan oleh orang-orang Aswaja, dituduh, difitnah dan sebagainya. Ya, tapi ternyata apa? Malah berkembang. Ya, karena memang nggak ada Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengkotak-kotakan Islam ini, nggak ada. Ya, ada Islam ala Muhammadiyah, Islam ala Persis, Islam ala Al-Irsyad, Islam ala NU, nggak ada. Ya, kalau sekedar untuk wadah saja nggak ada masalah. Ya, untuk mengkoordinir kaum muslimin supaya kegiatan mereka terprogram, ya, dakwah mereka, sosial mereka, ya, gerakan sosial mereka terprogram, ya, nggak ada masalah. Cuma kalau untuk fanatisme itu nggak boleh. Tapi terkhusus NU itu kan fanatismenya luar biasa kaum muslimin. Ya, bahkan ada yang sampai mengatakan orang NU neraka, orang NU salah semua. Ya. NU itu sudah agama. Itu kan fanatisme luar biasa kaum muslimin. Ya. Dan ucapan Pak Lutfi bin Yahya ini kaum muslimin cuma untuk mendoktrin. Ya, cuma untuk mendoktrin karena dia masih punya jabatan di NU, masih bisa mendoktrin jamaah NU. Tapi giliran dia sudah tidak terpilih lagi, tidak dijadikan ketua Jatman lagi, ya, tidak dijadikan ketua Thoriqohnya NU, keluar dia dari NU. Padahal sebelumnya dia ngomong seperti itu kaum muslimin. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU-NU-an. Oh, acur. Apa? Coba. Artinya dia di NU itu hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kepentingan syahwatnya. Itu. Ya, cuma selama ini orang-orang Aswaja nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar. Sudah dibohongi Mbak Alawi yang nggak tahu berapa puluh, mungkin ratusan tahun, nggak sadar-sadar. Ya. Kalau para asatidz salafi sudah dari dulu nggak percaya dengan Mbak Alawi, itu sudah dari dulu. Klaim-klaim dari Mbak Alawi itu kan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka merasa lebih mulia dibandingkan segalanya hanya karena nasab. Hanya karena mereka mengklaim zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, nggak ada kemuliaan itu didapatkan seseorang hanya karena nasab. Nggak ada. Banyak hadis yang menjelaskan, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menceritakan tentang ciptaannya yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya supaya saling mengenal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian dari suku-suku bangsa-bangsa yang ada, dari ras-ras yang ada, dari warna-warna kulit, warna-warna rambut yang ada, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling bertakwa. Kalau Mbak Alawi enggak. Kalau Mbak Alawi yang mulia ya tetap mereka. Selain Mbak Alawi jongos. Mau ulama sebesar apapun, setinggi apapun keilmuannya, sesoleh apapun, enggak akan lebih mulia dibandingkan Mbak Alawi yang goblok, yang ahli maksiat, bahkan yang gila. Ya. Jadi Mbak Alawi lebih utama daripada jadi ulama. Itu kan konyol. Konyol. Ya, tapi alhamdulillah lah kaum muslimin. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak yang sadar. Hanya kasihan dulu orang-orang yang sudah
meninggal dunia, yang mereka meninggal dunia dalam keadaan tetap jadi mukibin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Ya karena mereka nggak ngerti, ya. Nggak ngerti kalau mereka ini dibohongi sama Mbak Alawi. Ya mungkin karena faktor dulu arus informasi itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang informasinya sudah bebas kaum muslimin, bisa diakses siapa saja. Ya. Bisa diakses siapa saja. Jadi orang nggak mudah dibohongi. Yang sudah dibohongi berpuluh-puluh tahun, alhamdulillah bisa tersadarkan sekarang ini ya dengan adanya informasi-informasi yang ada kaum muslimin, ya. Dan ada video yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Ini juga menjadi bukti bahwa klaim-klaim yang selama ini disematkan kepada Pak Lutfi bin Yahya yang katanya wali, yang katanya entah macam-macam lah, ya, sakti lah, ya. Itu semuanya bohong. Itu semuanya bohong. Ada video di mana Pak Lutfi bin Yahya sekarang ini sudah dihujat sama Aswaja sendiri kaum muslimin, ya. Karena nggak sesuai ucapannya. Nggak sesuai. Ya sangat kelihatan ucapan-ucapan Lutfi bin Yahya ini diucapkan hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Sok-sokan dulu jangan keluar dari NU. Ya, harus jaga NU. Kalau keluar dari NU hancur, remuk dan sebagainya. Sekarang dia keluar dari NU karena nggak dipakai lagi di NU. Coba. Dan ini ada kesaksian dari Mahesa Al-Bantani kaum muslimin bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini sekarang keluar dari NU. Padahal dulu ngomong jangan keluar dari NU, ojo NU-NU-an. Kalau ada yang bilang ojo NU-NU-an, wah, acur, remuk. Sekarang dia keluar dari NU. Ya karena dia di NU nggak dipakai lagi kaum muslimin, ya cuma tersisa sekarang ini mukibin yang mungkin belum tersadarkan lah kaum muslimin sampai sekarang. Ya mungkin dulu kebanyakan ngemut jigongnya Mbak Alawi, ya kebanyakan makan bekas-bekasnya Mbak Alawi, kebanyakan nyium kakinya Mbak Alawi, kebanyakan nyium tangannya Mbak Alawi, ya pokoknya kebanyakan ngalap barokah ke Mbak Alawi, ya. Mungkin terkena sihir, sampai sekarang belum sadar-sadar. Ya mudah-mudahan mereka cepat sadar, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Ini video yang cukup mencengangkan, menunjukkan bahwa klaim-klaim yang disematkan kepada Lutfi bin Yahya itu semuanya bohong, ya, bohong. Dan Lutfi bin Yahya ini Mbak Alawi, dan Mbak Alawi itu banyak yang nggak beres, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Oke, warga Nahdlatul biasa dari kalangan bawah. Saya juga bukan santri, ya. Saya juga bukan ulama, Lutfi, ya. Tetapi saya terlahir dan dibesarkan, ya, di kalangan Nahdlatul Ulama. Saya merasakan kecewa, ya, dari seluruh jamaah Nahdlatul Ulama atas langkah panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja, Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tandingan Jatman NU, Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarrah Al-Nahdliyah yang sebelumnya panjenengan menjabat sebagai Rais Am di tubuh Jatman NU. Tetapi begitu panjenengan lengser tidak terpilih di Kongres 13 Jatman NU, panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja. Itu menunjukkan, ya, bahwa Anda merasa kecewa, ya, dengan kedongkolan panjenengan, dengan kedikan panjenengan, ya. Anda tidak semakin menguatkan Jatman yang selama ini, ya, membesarkan nama Anda, melambungkan nama Anda. Anda sangat dihormati dan disegani, ya, di tubuh NU. Tetapi begitu panjenengan mendeklarasikan Jatma Aswaja secara tidak langsung membuka kedok panjenengan, ya, berarti selama ini panjenengan sebagai pecundang, ya, pendompleng di tubuh Nahdlatul Ulama. Berarti selama ini Anda punya kepentingan pribadi yang terselubung, ya, di tubuh Nahdlatul Ulama. Beneran itu Habib Lutfi keluar dari NU, maksudnya struktural? Iya. Dan saya dengar langsung dari Abah Lutfi. Dengarnya di mana? Di kamar pribadi beliau. Langsung Maesa, langsung, bukan dongeng, bukan cerita. Dan itu dalam konteks beliau menginformasikan. Jadi saya tidak bertanya, tapi beliau menginformasikan sendiri langsung. Bukan dari medsos, bukan dari telepon, langsung pakai telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seandainya ada pemilihan ketua PBNU, di situ ada kandidat ketika pemilihan PBNU, pemilihan Tanfidiyah umpamanya, ini umpomo ada salah satu kandidat yang tidak jadi. Lo mestinya lah kandidat itu ngopi nih adoh, banyak-banyak ngopi, tentunya ya harus menerima
keputusan daripada muktamar. Keputusan daripada muktamirin bagaimana dia itu memutuskan jago sopo sing ora dadi ya kudune ngelegowo. Legowo. Dan yang jadi itulah pimpinan kita. Gitu. Legowo. Kuwi lek wong sing ngerti organisasi lho ya. Lek sing ngerti organisasi ya. Wis sing gak peduli kuwi mbuh kiai, mbuh wali, mbuh sapa ae. Ketika dari kandidat kok ora dadi, tahu-tahu dia mendirikan PBNU sendiri, mendirikan NU sendiri. Umpamanya NU garis lurus, umpamanya. Kuwi dinilai goblok-goblokan. Wong ngono kuwi wong loro ati, sakit hati, ora klegowo atine. Ora peduli kuwi kiai kek wali kek wis. Wong uteke kleru niku, atine kleru. Berjuangnya iku wis ora mligi. Berjuang untuk Nahdlatul Ulama tapi berjuang untuk nunut urip. Biasanya begitu. Semorone kok ya. Tak baleni neh ketika ada kandidat NU, PBNU kok ora dadi, ada pemilihan tanfidiyah dia kok tidak jadi, kudune ya harus mengikuti aturan yang ada. Begitu. Mosok ora dadi lah kok ngedekne NU dhewe. NU garis lurus umpamane lho kuwi, umpama. Berarti kuwi uteke utek kuali. Atine ati bosok. Atine bosok. Mestine nek ora dadi ya wis, memang ya begitu. Sudah wajar di dalam organisasi ketika masa baktinya habis terus pencalonan sing gak dadi ya wis taslim mengikuti pemimpin yang jadi. Orang kok terus ngedekne dhewe, contone NU garis lurus umpamane ngono, umpama lho kuwi. Berarti sing ngedekne NU garis lurus ki uteke utek kuale, atine bosok. Wis genah kuwi. Ku contoh. Wis kuwi gak peduli kiai kayak wali kayak wis bosok uteke. Atine bosok. Iki contoh. Terus iki enek neh iki. Jatman. Jatman kuwi wadah torekoh. Wong sing tukang wiritan, wong sing wah atine sresik-resik kuwi kudune kan. Wong sing seneng wiritan, wong seneng wah. Di situ ada namanya Jatman. Lah ketuane ketika masa baktinya habis, bahkan 20 tahun lamanya umpamanya dia umpama loh ya gak diganti-ganti lah, setelah diganti kudune sadar legowo. Lek uteke bener loh wi, lek uteke bener loh, atine ora bosok loh, lek lillahi ta'ala loh ya. Karena apa? Wis wajar lah di dalam hal organisasi ngono kuwi wajar. Lek ora dadi ya wis legowo. Ngono kuwi biasanya itu begitu. Nah tapi kok setelah dia tidak jadi ketua umpamanya, ketua Jatman, ujuk-ujuk mendirikan sendiri organisasi baru. Contoh umpamanya Jatma Aswaja. Lho gue lek dike pikiran-pikiran yang apa itu pendek-pendek aja. Dike goblok-goblokan ae. Uteke utek bosok ngono. Atine ati bosok. Berarti perjuangan dulu itu pasti ada skenario jahat. Bosok ngono kuwi. Lah wong NU kabeh sak Indonesia ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora? NU ngerti apa ora ngono kuwi? Aku wis gak peduli kuwi mbok kiai, mbok wali, mbok duriah nabi lah. Ketika ada pemilihan lagi setelah dia tidak jadi, kok ujuk-ujuk mendirikan sendiri tandingan yang namanya Jatma Aswaja. Wes kuwi jelas utek wale atine bosok. Ora kena ditiru. Gak peduli kuwi wali, gak peduli kuwi kiai. Gua bagi wong Kediri gua ngono. Ada apa itu di balik semuanya itu? Ada apa? Lu mestinya lah dia itu dewasa di dalam hal organisasi. Kudune legowo. Ora dadi ya wis lah. Pemimpin yang baru ya kita anggap memang itu pemimpin kita. Ora kok terus ngadepne dhewe neh ngono. Apalagi kumpulane wong torekoh wali-wali kiai-kiai tukang wiritan kuwi.
Setelah itu ngedekne dhewe, ujuk-ujuk enek organisasi Jatma Aswaja. Berarti nyuwun sewu kanggo wong Kediri sepurane nek aku salah. Berarti uteke kuwalik atine bosok. Ngono kuwi bosok. Gak perlu dinut ngono kuwi. Ya aku tak menyapa teman-temanku yang ada di Nahdlatul Ulama. Sampeyan ngono kuwi ngerti apa ora? Krasa apa ora lek ngono kuwi? Paham apa ora? Kuwi jelas utek bosok, ati bosok. Sepurane nek aku kleru utawa kasar aku ngomong. Wong desa ya wis ngene iki. Apa enake? Blak kotang iket blangkon. Apa enake omongan ngene sapa enake? Dadi wong ngaku wali, ngaku kiai, ngaku duriah nabi ritek. Tapi ketika dia sudah tidak jadi ketua Jatman kok ngedekne dhewe. Berarti utek wale atine bosok. Wis ki genah. Genah ngono. Wis ora perlu diikuti ya semacam itu. Apalagi notabene-nya di situ adalah kumpulan orang-orang torekoh. Orang-orang yang seneng wiritan, yang seneng ngeparek nang Gusti Allah. Wonge otomatis yo mayoritas wong tuwek-tuwek. Tapi lek ngono kuwi yo tuwek umure tapi uteke yo bosok. Tuwek umure tapi atine bosok. Kecuali aku ngene iki ora tau roh apa-apa pincange apa ki toreko wong desa wis sisine ya wis ngene iki omongane wong desa ya sepurane ae. Sepurane ae. Tak baleni nek ya. Kalau sudah tidak jadi pimpinan Jatman, kudune yo taslim. Ngono. Wong NU, paham apa ora kowe ngono kuwi? Nahdlatul Ulama diacak-acak. Diacak-acak. Wis ora dadi lah kok ujug-ujug ngedekne dhewe. Berarti uteke kleru. Uteke kuwalik, bolak-balik aku ngomong, uteke kuwalik atine bosok. Muga-muga omong aku ki kleru. Sepurane sing akeh, Bro. Sepurane sing akeh. Kanca-kancaku sing aku NU, mari kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Iki kaya NU wis diacak-acak. Sepurane. Alhamdulillah, sepurane aku omong kleru sepurane. Ya iki wong Kediri. Ayo wong NU yang cerdas, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Lutfi bin Yahya, panjenengan lahir berdarah Nahdlatul Ulama. Panjenengan besar di kalangan Nahdlatul Ulama. Panjenengan punya nama besar karena organisasi Nahdlatul Ulama. Panjenengan sangat dihormati dan disegani karena memimpin Jamaah Torekoh Jatman, Jamaah Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa sekarang saat panjenengan lengser tidak terpilih jadi ketua Jatman PBNU, panjenengan mendeklarasikan membuat Jamaah Torekoh tandingan dengan nama Jatma Aswaja? Itu sangat menyakitkan, ya, sangat menyakitkan. Dari tindakan panjenengan sudah dapat dibaca, Jamaah Torekoh itu didasari oleh rasa, perasaan, dan kebeningan hati, bukan didasari oleh kedengkian dan kedongkolan Habib Lutfi. Ya, itu sama artinya sama membenturkan Jamaah Nahdlatul Ulama dengan Jamaah Torekoh bentukan panjenengan Jatma Aswaja. Anda jangan merasa besar, ya, dengan jamaah yang Anda bentuk. Ingat, Jamaah Torekoh, ya, jamaah Anda adalah Jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan Anda membentuk Jatma Aswaja secara nggak langsung, berarti Anda menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama. Padahal Anda pernah mengatakan saat menjadi ketua Jatman Jamaah Ahli Torekoh Al-Mutabaroh An-Nahdliyah, pernah mengatakan pegang teguh NU, jangan keluar dari NU. Tapi kini panjenengan membuat tandingan dengan membentuk, ya, Jamaah Torekoh baru. Ini sangat tidak masuk akal, ya. Yang dipegang apanya Habib Lutfi, ya. Untuk saudara-saudara Banom-Banom, ya, Banser, Anda tidak lagi punya kewajiban untuk mengawal Habib Lutfi.
Karena Habib Lutfi secara negara sudah keluar dari Nahdlatul Ulama. Kalau Anda masih mengawal Habib Lutfi, letakkan baju Anda, letakkan seragam Anda. Koreksi, ya, secara menyeluruh. Jangan sampai banam-banam NU, ya, dikadali, dibenturkan, ya, dengan kepentingan-kepentingan pribadi oleh Habib Lutfi. Ya, aslinya seperti itu, Mbak Alawi. Aslinya seperti itu. Ketika di sebuah tempat dia masih dianggap, masih dipuja-puja, ya masih dikultuskan, dia betah. Ya, tempat itu dipuji-puji sama dia, dipuji setinggi langit. Karena memang posisinya pada saat itu dia aman. Posisinya hidup enak, banyak mukibin, ya. Tapi giliran nggak dipakai lagi, pergi dia. Apalagi dia nggak dijadikan ketua lagi, dijadikan bawahan. Nggak bisa doktrin lagi, sudah. Nggak bisa doktrin lagi. Karena doktrin-doktrin dari Ba'alawi, ya, Ba'alawi itu harus nomor pertama. Harus jadi ketua, nggak boleh jadi bawahan. Karena mau sehebat apapun seseorang, kalau bukan Ba'alawi, meskipun ulama ilmunya tinggi, tetap nggak bisa lebih mulia dari Ba'alawi, itu nggak bisa. Secara doktrin Ba'alawi seperti itu. Makanya Pak Lutfi bin Yahya nggak mau bertahan di NU, nggak mau. Karena dia sudah nggak jadi ketua lagi, sudah jadi bawahan. Sudah jadi bawahan, nggak mau lah. Ya. Dan ini bukti kaum muslimin, bahwasanya ajaran-ajaran dari Aswaja yang katanya ahli thariqah, yang katanya sufi itu menjaga hati, ya membersihkan hati dari sifat-sifat yang nggak bener, itu bohong. Bohong. Ya, bohong. Ya buktinya ini Pak Lutfi bin Yahya. Padahal sudah berapa lama jadi ketua thariqah. Ya, bahkan ketua sufi dunia. Ketua sufi dunia. Giliran nggak dipakai, keluar dari NU, nggak jadi NU lagi. Selama ini jamaah NU dikadali sama Pak Lutfi bin Yahya, ya. Dikadali. Ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak yang sadar kaum muslimin, ya. Ya meskipun sadarnya nggak 100% kaum muslimin. Kalau mereka sadar 100%, mereka nggak jadi mukibin lagi, nggak bakal gabung ke Aswaja lagi. Nggak bakal. Karena kalau masih gabung di Aswaja, ya itu masih kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Cuma nggak separah Ba'alawi. Ya, nggak separah Ba'alawi. Ya, artinya ketika berhenti jadi mukibin ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Mulai sadar, ada kesadaran. Meskipun nggak sadar 100%. Tapi masih mendingan. Daripada ikut Ba'alawi, lebih parah lagi. Ya, jadi ada satu peningkatan. Ya, mudah-mudahan nanti setelah keluar dari mukibin, keluar dari jerat-jerat Ba'alawi, ya kemudian sekarang menjadi Aswaja saja, ya mudah-mudahan nanti tambah sadar, akhirnya mengenal dakwah sunnah kaum muslimin, ya. Dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Menjauhi segala bentuk tahayul, bid'ah, syirik, khurafat, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan kaum muslimin. Meskipun banyak orang menganggap itu bukan maksiat. Karena banyak maksiat yang dianggap oleh orang itu bukan maksiat. Banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.